Dan hari ini juga di minggu yang ketiga ada 19 orang anak kekasih kita, baik dari jemaat kita di sini maupun dari jemaat-jemaat kasih. Mereka juga akan diteguhkan menjadi anggota sidi gereja yang nantinya akan memiliki tanggung jawab sebagai pemuda-pemudi gereja yang telah menerima pangkat sidi baru. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah COVID-19 ini dan sehubungan dengannya, maka sidi dilakukan selama bulan Juni ini. Dan kita selalu harus mengikuti protokol kesehatan demi kebaikan kita semua. Sidi adalah saat di mana para pemuda-pemudi ini mengakui imannya di depan Tuhan dan jemaat, bahwa saudara-saudari ini mau menjadi pengikut Kristus yang setia. Pada waktu saudara-saudari kecil, ketika kalian dibawa oleh orang tua menerima air baptisan, maka pada saat itu orang tualah yang mengaku iman di hadapan Tuhan, bahwa mereka akan tetap memberikan hal-hal yang baik, pelajaran-pelajaran yang baik, menjadi contoh bagi anak-anak dalam perkembangan ke depan. Tetapi saat ini, ketika mereka telah menjadi dewasa, maka mereka akan mengaku sendiri iman mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, anak-anak, kata sidi sangat mungkin berasal dari kata sadik, yang berarti orang benar. Dalam arti bahwa orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang-orang yang memiliki predikat sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang nanti diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kebenaran, keadilan, dan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan sejak saat ini saudara-saudari dinyatakan sebagai anggota jemaat dewasa yang turut serta menopang pelayanan gereja. Dengan demikian, sangat-sangat diharapkan bahwa saudara-saudari akan menjadi anggota gereja yang aktif di dalam seluruh pelayanan gereja dan juga menjadi contoh yang baik di dalam masyarakat. Mungkin saudara-saudari akan bertanya, pelayanan gereja yang seperti apa? Pelayanan gereja yang bagaimana, menyangkut apa saja yang harus saya lakukan? Saya mau katakan di saat ini bahwa pelayanan gereja itu sangat luas dan banyak bentuknya, banyak caranya. Mulai dari kebaktian sampai kepada diakonia dengan berbagai bentuknya. Bahkan kerjasama dengan berbagai gereja agama dan pemerintah. Disitulah saudara-saudari ditempatkan, dihadirkan untuk menyatakan hal-hal yang baik, contoh menjadi anggota sidi gereja yang aktif di dalam setiap aktivitas di mana saudara berada. Tetapi juga saya mau katakan pula bahwa pelayanan gereja yang luas itu sebenarnya mempunyai satu tujuan yang pokok, yaitu membuat hidup ini menjadi hidup yang sangat berarti. Membuat kehidupan ini menjadi kehidupan yang memangnya baik, hidup yang sangat berarti, hidup yang sangat berguna, hidup yang sangat bermanfaat bukan saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain.
katakanlah bahwa hidup yang sangat bermutu. Hidup yang sangat bermutu itu adalah hidup yang tidak melakukan hal-hal dusta, tidak menipu, tidak menyusahkan orang tua, teman, dan sesama, tidak merencanakan hal-hal yang jahat di dalam perilaku kehidupan ini. Hidup yang selalu dengar-dengaran takut kepada Tuhan, tidak menjadi saksi dusta, atau tidak menjadi orang-orang yang menimbulkan pertengkaran di dalam kehidupan ini. Sehingga rasanya bahwa hidup yang bermutu itu adalah hidup yang membawa suasana damai, suasana tenang, suasana sehat, suasana sejahtera bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Dan ketika kita akan berusaha untuk memiliki hidup yang bermutu itu, pertama-tama kita harus tahu bahwa kita harus dekat dengan Tuhan. Yang tadi saya katakan, takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan adalah pangkal daripada segala sesuatu. Makin kita takut kepada Tuhan, sehingga ketong bisa membuat hal-hal yang jahat. Hal-hal yang tadi saya sudah katakan itu. Tetapi kita harus membangun suatu kehidupan secara jasmani maupun rohani kita. Untuk itu kita harus dekat dengan Tuhan. Hidup yang nantinya ketika kita mengalami segala sesuatu dan melakukan semuanya itu, maka kehidupan itu terasa aman, terasa tenang, terasa sehat, terasa sejahtera. Bermutu juga berarti bahwa kita bangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Kita harus mengasihi sesama kita dan tidak mengorbankan orang lain. Bermutu juga berarti bahwa kita membangun kesadaran untuk turut memelihara alam ciptaan Tuhan ini. Dan hidup yang bermutu yang harus dilihat sebagai panggilan iman kita, saudara. Dan inilah yang diberitakan dalam pemberitaan kita di saat ini. Dalam pembacaan 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan di saat ini mau menyapa kita semua, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, khususnya bagi anak-anak kekasih kita. Dan apa yang dikatakan di dalam firman tadi, judul yang diberikan itu adalah Elisa menyehatkan air di Yeriho. Mengapa? Sampai Elisa mau menyehatkan air di Yeriho, karena air pada saat itu mengandung racun. Sehingga seluruh penduduk kota Yeriho menghadapi suatu ancaman kematian, bahkan bayi-bayi sekalipun dalam kandungan akan keguguran. Dan ancaman ini bukan saja kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, ya, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Dan yang paling tragis tadi bahwa setiap anak yang ada di dalam kandungan ibu akan menjadi keguguran. Saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa air adalah faktor yang sangat penting, faktor yang menghidupkan, faktor yang memang sangat-sangat penting bagi kebutuhan manusia dan alam sekitarnya, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi juga air dapat merusakkan, dapat membunuh. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Yeriho atau kota Yeriho pada saat itu. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan
Tuhan memakai Elisa sebagai hamba Tuhan yang baru saja menggantikan Elia ketika Elia naik ke sorga untuk membuat mujizat di tengah-tengah kota tersebut. Elisa menyuruh orang pada saat itu mengambil garam dan ia membuang garam itu ke dalam air yang mengandung racun tadi. Dan air itu menjadi sehat kembali. Elisa sebagai nabi Tuhan langsung mengambil tanggung jawab menyehatkan air itu. Sehingga tidak ada lagi kematian atau keguguran bayi bagi penduduk kota Yeriko. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Elisa. Beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Elisa dipakai Tuhan dan Tuhan bertindak untuk melakukan kehendaknya. Tuhanlah yang menghendaki penduduk Yeriko terbebas daripada kematian dan keguguran bayi. Dan Elisa dengan upayanya selaku hamba Tuhan yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi peristiwa ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki manusia ciptaannya itu hidup. Dan karena itu ia menyehatkan air yang diminum oleh masyarakat atau penduduk Yeriko. Dan saat itu masyarakat Yeriko bahkan alam menjadi sehat. Tidak mengalami sakit, tidak mengalami keracunan, bahkan kematian sekalipun. Untuk itu, jemaat yang kekasih, alam itu harus dipelihara. Alam itu harus dijaga, alam itu harus dilindungi. Supaya alam ini dapat menopang kehidupan manusia, bahkan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi banyak kali bahwa kita adalah orang-orang yang merusakkan alam ini. Menebang pohon-pohon di hutan, membuang sampah yang tidak teratur di selokan-selokan, dan terjadilah kebanjiran dan banyak orang yang mengalami malapetaka. Inilah pesan pertama yang hendak disampaikan kepada kita bahwa kita harus perlu merawat alam ini. Janganlah sekali-kali kita merusakkan alam ini. Dan kalau kita merusakkan alam ini, maka kita akan hancur, kita akan binasa. Dan jiwa kita tidak akan sehat. Jiwa kita sakit. Jiwa kita mengalami masalah-masalah yang cukup berat di dalam hidup ini. Karena kalau alam ini rusak, saudara, maka kehidupan kita juga akan menjadi rusak, akan terancam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan yang kedua adalah bahwa kita harus menjadi orang-orang yang mendatangkan hidup yang bermutu. Seperti apa yang dilakukan oleh Elisa pada saat itu. Kita harus menjadi orang-orang yang bermutu di tengah-tengah kondisi dunia yang sekarang ini. Di mana banyak hal yang kita hadapi. Segala sesuatu yang terjadi yang merupakan ancaman kehidupan bagi kita. Sekarang ini dunia sementara terancam, saudara. Apalagi ketika kita mengalami kurang lebih 4 bulan dengan adanya pandemi COVID-19.
Maka ancaman COVID-19 ini sungguh-sungguh sangat terasa di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang merasa susah, tidak ada pekerjaan, banyak hal yang muncul, saudara. Dan kita harus menjadi orang-orang yang bermutu, yang berguna, bermanfaat di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Di tengah-tengah kehidupan kita yang sangat terancam, kita tidak bisa tinggal diam. Kita tidak bisa menjadi penonton dan melihat orang lain itu berjuang menghentikan penyebaran COVID Corona ini. Tetapi kita terpanggil, saudara, untuk turut serta memutus rantai penyebaran virus corona tersebut, sehingga pandemik ini segera berakhir. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana saya bisa? Saya tidak mampu. Bahkan juga ada yang telah merasa bosan di rumah, pastiu di rumah. Bagaimana saya bisa memutus rantai penyebaran virus corona ini? Saya bukan dokter atau juru rawat atau tenaga medis. Saya juga bukan ahli yang sedang berusaha menemukan vaksin untuk virus tersebut. Saya hanya masyarakat biasa. Tetapi saya mau katakan dalam hal ini, bahwa kita masing-masing memiliki tanggung jawab yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan itu tidak bisa ditolak. Dalam diri kita ada tanggung jawab melalui talenta-talenta atau karunia-karunia yang ada pada kita untuk kita kembangkan sebagai orang-orang yang bermutu, yang bertanggung jawab. Baik kita dengan keahlian sebagai ilmuwan atau dokter dan juru rawat, maupun kita selaku masyarakat biasa. Apalagi kita sebagai orang Kristen, kita harus melawan virus corona ini. Itu adalah panggilan iman kita. Dan kita bertindak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebagai masyarakat biasa harus turut berperan aktif. Paling kurang kita dapat menaati ketentuan-ketentuan pemerintah, antara lain kita jaga jarak, gunakan masker, sering mencuci tangan. Tingkatkanlah daya tahan tubuh kita. Kita harus sadar untuk tidak menjadi penyebab atau mengakibatkan orang lain sakit karena tertular virus corona tersebut. Kita harus juga membangun solidaritas dan kesetiaan kawanan sosial dengan mereka yang mengalami kesulitan karena berkekurangan pendapatan atau hilangnya pendapatan untuk menjalani kehidupan setiap hari. Pendapatan-pendapatan yang telah kurang karena kondisi yang dialami. Ya, misalnya tukang ojek, sopir-sopir oto atau sopir angkot, pedagang-pedagang di pasar. Mari kita melihat semua hal ini. Kita harus turut terlibat di dalam segala akta sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, singkatnya mau dikatakan bahwa firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita dipanggil untuk membuat hidup kita ini bermutu, baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita, maupun bagi orang banyak. Dan khusus bagi ke-19 anak yang diteguhkan menjadi anggota Sidih Gereja di hari ini. Hari ini saudara-saudari telah dewasa, memiliki tanggung jawab sebagai jemaat Tuhan. Dan saudara-saudari akan dihadirkan ke tengah-tengah dunia, lingkungan, dalam rumah keluarga masing-masing. Tuhan mengajak saudara-saudari juga untuk membuat hidup saudara-saudari ini bermutu, bernilai, berguna.
Kalau ada di antara kalian yang masih di SMA atau mulai kuliah, belajarlah dengan rajin. Rajin belajar harus dilihat sebagai pertanggungan jawab iman untuk membuat hidup saudara lebih baik dan menjamin masa depan daripada saudara sendiri. Dan bila saudara memutuskan untuk tidak bersekolah lagi, tingkatkanlah kemampuan saudara sesuai dengan potensi yang ada atau kelebihan yang ada, talenta yang ada dalam diri masing-masing. Itulah karunia Tuhan, itulah talenta daripada Tuhan yang Tuhan hadirkan bagi saudara untuk dimilikinya. Karena tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup adalah panggilan iman bagi saudara-saudara dan juga bagi kita semua. Saat ini dan saat ke depan, saudara-saudara telah menjadi warga gereja yang dewasa, yang memiliki tanggung jawab yang telah Tuhan mandatkan di atas pundak saudara-saudara, yaitu merawat bumi ini, memulihkannya, memeliharanya, merawatnya untuk kepentingan bersama. Janganlah menjadi manusia-manusia yang serakah, yang menjadi penghambat atau perusak, pembawa malapetaka bagi sesama dan juga bagi alam ini. Bahkan kita semua sebagai penanggung jawab pengguna air bagi baik warga gereja maupun warga masyarakat memiliki panggilan iman yang sama untuk menjaga, melindungi dan memelihara air dengan baik. Karena apa yang kita lakukan melalui sikap dan perilaku kita yang bertanggung jawab akan menentukan masa depan generasi selanjutnya. Karena air itu juga sebagai bukti kehadiran Allah yang selalu mendatangkan kehidupan di tengah-tengah apa yang kita hadapi. Dengan cara itulah maka kita memuliakan Allah. Dan banyak orang akan merasakan manfaat daripada kehadiran kita. Selamat menjadi pengikut Kristus yang setia. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama, dan untuk itu jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk.